Pemilu presiden akan berlangsung 46 hari lagi. Dua pasangan capres-cawapres yang bakal bertarung juga sudah resmi terdaftar di Komisi Pemilihan Umum. Bagaimana perkiraan dukungan rakyat kepada pasangan Jokowi Yusuf Kala dan pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa? Sebagian kalangan menilai dukungan rakyat dua capres dipengaruhi pula oleh kekurangan dan kelebihan yang dimiliki masing-masing pasangan. Jokowi dianggap menang dari kesederhanaan dan gaya politiknya menabrak protokoler yang kaku. Sementara Prabowo dinilai menang dari ketegasannya yang mengkonsentrasikan melawan neoliberal. Jokowi juga disebut-sebut lemah dari pengalamannya yang belum teruji, sedangkan Prabowo kepemimpinannya dianggap otoriter yang ditakuti oleh publik. Pasangan Jokowi JK didukung oleh kekuatan 207 kursi parlemen. Antara lain berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 109 kursi, Nasdem 35 kursi, Hanura 16 kursi, dan Partai Kebangkitan Bangsa 47 kursi. Bagaimana dengan pasangan Prabowo Hatta? Dengan kekuatan Gerindra yang melesat saat ini, tentunya Gerindra bakal mampu berbicara banyak untuk menjungkalkan Jokowi di Pilpres. Apalagi poros Gerindra ini memiliki gabungan partai berbasis massa Islam yang kuat. PAN, P3, ditambah dengan kesolidan PKS, diprediksi bakal mampu menyulitkan PDI Perjuangan dan kawan-kawan koalisinya. Tidak cuma itu saja, pasangan Prabowo Hatta juga didukung oleh peraih suara nomor 2 terbanyak di pemilu 2014, Partai Golkar. Dengan tradisi dan mental berkuasanya, Golkar dianggap telah melipat gandakan kekuatan poros Gerindra. Prabowo Hatta didukung oleh kekuatan parlemen yang lebih besar dibanding Jokowi JK, yakni 292 kursi parlemen 2014-2019. Rinciannya, Gerindra 73 kursi, PAN 49 kursi, P3 39 kursi, PKS 40 kursi, dan Golkar 91 kursi. Kekuatan pasangan Prabowo Hatta ini juga berasal dari karakter dan figur yang telah melekat di keduanya. Prabowo memiliki ketegasan dan visioner, dan Hatta adalah seorang ahli di bidang ekonomi dan strategi pembangunan. Melihat kekuatan dua pasang capres-cawapres ini, siapa kira-kira yang lebih berpeluang mencuri hati rakyat? Dukungan yang mengalir ke masing-masing capres. Malam ini kita akan membaca peta dukungan terhadap dua capres tersebut, termasuk tadi itu siapa yang lebih berpeluang dilihat per hari ini ya, karena tiap hari selalu saja ada manuver yang tentu saja ini berpengaruh pada citra masing-masing capres. Saat ini di studio sudah hadir narasumber. Yang pertama ada Pak Jazilul Fawais, Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa, tim sukses Jokowi JK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Rahma. Ya, baik. Dan kemudian Riza Patria, Ketua DPP Partai Gerindra, tim sukses Prabowo Hatta. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengamat politik juga, Ikrar Nusa Bakti. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Rahma. Dan ini budayawan, pengamat sosial Ridwan Saidi. Assalamualaikum, B. Salam. Ini termasuk ini tim sukses Prabowo enggak? Tidak termasuk seperti itu. Tapi saya ke Pak Jazilul dulu ini, Pak. Kalau dilihat kan selalu saja ada yang mengatakan ini survei ini trennya Jokowi turun, kemudian Prabowo naik. Nah, ini bagaimana nih tim sukses mengantisipasi atau menyikapi tersebut? Rahma, jadi kepemimpinan itu kadang lahir karena momentum. Nah, ini kelihatannya Pak Jokowi ini memang diharapkan momentumnya. Jadi di survei apapun tetap Pak Jokowi menang. Tetapi bahwa ada tren penurunan dan macam itu soal variasi saja. Nah, munculnya berbagai relawan, gerakan masyarakat, dan di survei partisipasi masyarakat itu 60%. Jadi di luar partai. Jadi partisipasi masyarakat untuk membantu Pak Jokowi ini relatif tinggi hasil surveinya. Itu artinya masyarakat berharap. Nah, dua pasangan Jokowi JK menurut saya itu sudah sangat layak. Dan tapi di kubu Prabowo kan didukung partai-partai Islam ini nih. Jadi PKB juga berbasis Islam. Ya. Nah, di antara partai Islam yang 2014 ini perolehannya paling tinggi ya PKB. Nah, oleh sebab itu, dan juga secara kultural
PKB ini didukung oleh model dan visi keislaman. Meskipun bukan kader PKB nih yang maju ya, Mahfud MD malah berada di sebelah ini. Pak JK itu Rois Suriah PBNU. Artinya memiliki akar yang sama dengan PKB. Nah, justru masuknya PKB di Pak Jokowi ini dan Pak JK ini juga ingin agar Indonesia ini lebih mengedepankan visi Islam rahmatan lil alamin. Tapi apa akan diikuti akar rumput apa oleh Nahdien, apa akan mengikuti seperti itu atau akan ke Mahfud MD mengikutinya? Tentu visi ya, kalau Pak Mahfud kan bukan struktural di PKB dan juga bukan struktural di NU. Bahkan Pak Mahfud juga pernah menjadi pendiri PAN. Nah, artinya kecenderungannya memang ke sana. Tetapi bahwa akar rumput rakyat secara umum Islam maupun Islam, kita melihatnya bahwa Pak Jokowi ini sekarang sedang diharapkan. Pak JK sebenarnya juga menurut saya ini memiliki elektabilitas yang cukup tinggi karena Pak JK punya pengalaman yang cukup. Beliau ini wakil presiden dulu. Tidak ada di antara pasangan lain yang punya pengalaman sampai tingkat wakil presiden kecuali pasangan Jokowi. Ini tampaknya kubu Prabowo Hatta ini harus bekerja keras ini ya Pak Riza ya, mengingat baik capresnya maupun cawapresnya nih kalah elektabilitasnya dibanding Jokowi JK. Ya, saya kira tidak begitu ya. Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan soal hasil koalisi yang memang alhamdulillah sesuai dengan semangat Gerindra ingin membangun tenda besar dengan koalisi merah putih, yaitu koalisi nasionalis dan religius yang luar biasa. Saya beberapa bulan yang lalu datang ke Kalimantan, rata-rata ingin supaya wakilnya ARB. Saya dengar dari teman-teman Sulawesi, Indonesia Timur ingin wakilnya JK. Saya ke Sumatera ingin wakilnya Hatta Rajasa. Saya ke Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, ketua ketemu juga kiai dan sebagainya, ingin wakilnya Mahfud MD. Alhamdulillah koalisi terbesar ini berhasil, diputuskan satu karena memang wapres hanya satu, cawapres diputuskan Hatta Rajasa. Dan yang menarik, semua yang diusung-usung tadi kecuali JK, semua bergabung di Gerindra. Ingin saya sampaikan bahwa Gerindra ini mendapat berkah yang luar biasa, mendapat kekuatan yang luar biasa karena tokoh-tokoh ini yang punya potensi luar biasa seperti Mahfud MD, Hatta, saya ke Jawa Barat pingin wakilnya AR dan sebagainya, semua bergabung. Jangan lupa Golkar juga dengan medianya kan, luar biasa. ARB dengan partai pemenang kedua ya di beberapa daerah luar biasa suaranya. Jadi ini satu berkah yang luar biasa. Baik. Itu Kalau Pak Ikral melihat berkah ini ya di koalisi ini, banyak yang mungkin sakit hati atau memang ingin bergabung ya dengan Prabowo Hatta ini ya. Nah, ini seberapa besar berkah ini bagi Prabowo Hatta ini? Kalau buat saya sih lebih banyak bagi barisan sakit hatinya ya, termasuk Golkar juga kan, yang kemudian tidak diterima oleh Megawati kata-kata Golkar kan. Demikian juga Pak Mahfud ya, yang beralih dari Jokowi JK kemudian ke Prabowo, katanya karena Prabowo kalau diajak ngomong belak-belakan kan, sementara katanya kalau Jokowi lebih seneng ngomong dengan rakyat tapi nggak mau ngomong sama saya kan, dia bilang gitu kan. Itu buat saya ya, itu yang saya bilang tadi, sakit hatinya juga gitu ya. Tapi seberapa besar yang memberi kontribusi positif begitu terhadap? Ya itu nanti tergantung publik yang akan menilai ya. Tapi kalau kita perhatikan ya, dari hasil survei indikator politik Indonesia ya, itu dilakukan bulan April. Jadi lagi-lagi saya katakan bulan April ya. Jadi setelah pemilu, memang ada satu penurunan elektabilitas dari Jokowi ya dibandingkan dengan kenaikan dari Prabowo Subianto. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau kita baca dari pemilih partai-partai itu apakah akan memilih calon yang diajukan oleh partai itu, ternyata cuma ada 3 partai ya menurut hasil indikator politik Indonesia ya, itu yang pemilih PDIP itu pasti memilih Jokowi ya. Pemilih PKS itu akan memilih siapa yang akan didukung oleh PKS ya. Pemilih Gerindra itu akan memilih siapa yang akan didukung oleh Partai Gerindra. Lebih dari itu semuanya itu campur baur ya, campur baur yang saya katakan malah ada yang cuma memilih 38%,
terhadap calon dari partainya, tapi kemudian yang memilih Jokowi jauh lebih banyak ya. Jadi kalau kita lihat itu ya, itu persentasenya masih lebih banyak ke Jokowi JK. Jadi mungkin ada Jokowi split ticket itu ya. Karena waktu itu belum ada JK ya. Itu bulan April. Ya, kalau lihat data minggu ini ya, hasil NCID Prabowo 57, Jokowi 43. Ya, pengamat Polimedial Alamsah Prabowo 51 sampai 52, Jokowi 48 49. Jadi memang tren Prabowo itu naik ya, Jokowi itu turun. Tinggal kita lihat ya pada tanggal 9 April siapa yang menembus 50 plus 1. Tapi biasanya nih Pak Ridwan Said ini nggak percaya survei biasanya. Tapi kalau kayak gini biasanya percaya atau tidak? Ini kan biasanya mengkritisi Jokowi nih katanya. Yang pertama terlalu dini ya membicarakan dua sosok ini bagi saya, karena kita masih harus menunggu ketetapan KPU tanggal 31 Mei. Tanggal 1 Juni. Saya baca tadi 31 Mei. Besok hasil kesehatannya. Yang saya baca dia 31 Mei. Iya, jadi akan dari hasil menetapkan kesehatan itu yang diumumkan. Iya, besok. bukan kesehatan aja kan ada kelengkapan, betul, ya. segalanya. Ya. Yang di situ dulu saya masih menunggu karena juga ada persoalan di luar kan, masalah hukum di luar tentang bis Transjakarta. Ya kan? Jadi saya khawatirnya saya ikut saudara PKB ini melambung-lambungkan Jokowi, tahu-tahu dia nggak dicapres. Ya kan, itu kan harus ditimbang-timbang juga. Jadi cara-cara ya Hasil kesehatan juga belum tentu Prabowo lulus juga. Ya, kalau tadi tunggu dulu. Hasil kesehatan tadi Pak Prabowo keluar dengan santai, tapi Pak Jokowi bilang saya tidak bisa menggambar, sulit sekali tes psikologi, berkali-kali suruh menggambar rumah. Nah saya tanya, kalau orang dites menggambar rumah berkali-kali, itu biasanya ada indikasi epilepsi. Nah, jadi karena itu saya sulit ikut berbicara seperti bapak kita ini. Saya masih pertama menunggu 31 Mei. Itu dulu saya harus tunggu. Dan kalau secara umum saya kira gairah bagus lah menghadapi Pilpres 2014. Nah, ini kalau Jokowi disuruh gambar rumah berkali-kali, Prabowo janjian disuruh gambar kuda. Saya tadi keterangan Pak Prabowo ya kan, menggambarkan dia rileks dan malah dia mengapresiasi dokter-dokter Indonesia yang menurut dia itu harkatnya lebih baik atau rata-rata dengan dokter-dokter luar negeri itu yang Ya, begini Pak Rahma, boleh Pak Ridwan menunggu hasil itu. Memang dilihat saja nanti tanggal 31. Ya memang kita juga menduga-duga, jangan-jangan ada yang tidak lolos kesehatan. Kalau kemarin tuh hanya tes Kalau nggak lolos kesehatan. faktur utang gimana? Nah, termasuk juga hasil audit kekayaan dan macam-macam. Nah, oleh sebab itu kita melihat tanggal 31 yang nanti diundi tanggal 1 Juni untuk pengambilan nomor urut. Tapi Pak Ridwan, terlalu jauh kalau kita bicara Transjakarta. Besok ini hanya apakah hasil lab psikologinya normal atau tidak di antara capres ini. Soalnya ada indikasi ada yang tidak normal. Nah, makanya jangan-jangan yang sulit ngisi psikologi malah yang lulus. Enggak, kalau tiba-tiba Jangan-jangan tersangka, kan itu berat ya. Kita tidak bisa mengentengkan proses di Kejaksaan Agung. Kalau kita ikuti detik demi detik itu kan, 5 tersangka kemarin diperiksa sebagai saksi. Tidak jelas tersangkanya siapa. Michael Bimo Putranto yang Jokowi mengaku tidak kenal. Pertanyaan pertama dalam pemeriksaan tadi, kau kenal tidak sama Jokowi? Michael menjawab, saya kenal. Jadi saya tidak bisa terburu-buru untuk ikut serta. Bagaimanapun kita harus realistis akan proses hukum yang sedang berlangsung di Kejaksaan Agung. Itu jelas tersangkanya itu Kadishub. Jadi mereka dipanggil sebagai saksi. Untuk terkait dengan Pak Jokowi nggak ada hubungannya itu. Ya. Jadi itu semua proses hukum. Tapi kemarin itu proses di RSPAD. Baik. Itu dicek kesehatannya, mentalnya, menjadi pemimpin ini cukup atau tidak. Kalau kan? psikopat nggak bisa dong. Kalau psikopat jelas nggak bisa. Kalau ada Apalagi ada kelainan-kelainan misalkan. Saya kira kalau kesehatan 4-4-nya lulus lah, karena Jokowi pernah jadi cagup,
JK pernah jadi capres sebelumnya, Prabowo pernah jadi cawapres sebelumnya. Sudah melalui tes itu. Ya semua sudah melalui hatta. Jadi saya kira itu lulus. Cuma yang menarik yang saya kaget tadi Bang Ridwan, kalau bikin rumah nggak bisa ini ada tanda apa ya? Karena di psikologi itu memang biasanya disuruh gambar rumah, gambar pohon, itu gambar binatang, itu umum sudah ya. Jadi saya kira itu nanti ke depan lah kita diskusi. Tapi yang menarik sekarang adalah kita ingin melihat soal tren elektabilitas ya. Baik. Tadi saya sampaikan kenapa memang meningkat ya. Memang Gerindra kita lihat saja Gerindra partai yang 4,6 menjadi 12%. Itu berarti ada kepercayaan masyarakat pada Pak Prabowo. Mohon maaf, bukan pada Gerindra. Jadi gini, karena simbol Gerindra itu ada di Prabowo. Kenaikannya itu belum sampai melampaui. Itu hanya sedikit sekali. 6 bulan bekerja itu hanya ada kenaikan 5%. Iya. Nah, Dan ini Pak berapa Jokowi, Pak Prabowo, hanya ada kenaikan sedikit saja. Nah, oleh sebab itu, kalau menurut saya, kalau kita percaya dengan survei per hari ini, jelas Pak Jokowi. Kalau pemilu besok pagi, jelas Pak Jokowi menurut survei. Sayangnya belum ada survei hari ini. Belum ada survei hari ini. Justru survei Justru hari ini kita melihat Ada survei yang terbaru. Justru media online update per Jumat tanggal jam 12 hari ini ya saya bacakan Tribun.com 43,77 Jokowi JK, Prabowo Hatta 53, Ya, ini agak-agak. itu pemiliknya jadi saya kira Ya. ini banyak ada Merdeka Kalau survei bersatu. sering kita saya melihat pikir anomali. perlu diklarifikasi. Tapi Pak saya Israr begini, itu sebagai bagi pengamat. saya ikut Bang Ridwan lah. Tidak menyampingkan soal survei ya, tapi faktanya adalah bahwa ketika pileg semua survei nasional menganggap bahwa partai Islam tidak ada yang lolos, PKS, PAN, semuanya cuma kecuali satu. PKB. Cuma satu. PKB Bang. memang dianggap lolos. Cuma Tapi satu, ternyata, Bang, cuma satu survei namanya poll tracking politik itu yang mengatakan partai Islam tidak masuk, yang lainnya enggak. enggak rata-rata Enggak. Terus bulan kita semua tahu. Maksud saya ini juga- satu bukti. Kemudian lagi kalau bisa survei Mbak Rahma, ya, mohon maaf, ada yang namanya Jokowi efek katanya 27-35. Tapi faktanya 19, nggak sampai 20%. Baik. Itu maksud saya Jokowi tidak bisa memberi efek. Jangankan sama Prabowo, sama Roma efek saja kalah. PKB saya lebih bangga dengan Baik, PKB baik, daripada baik. Ini mungkin dengan singkat PDIP saja yang Pak tidak Ikrar mendekat. tambahkan. Baik, Kira-kira memang akan ada yang tersandung nggak ini nanti dalam tes Siapa? kesehatan? Kalau buat saya sih mudah-mudahan enggak ya. Tapi kalau kasus Mudah-mudahan hukum ya mungkin ini bisa juga menjadi bahan sandungan karena kita tahu nih katanya pengacara ini tersangkanya ini dari Gerindra, caleg Gerindra begitu. Itu kalau buat saya itu proses hukum lah ya, termasuk juga salah satu pendukung Gerindra itu kan udah jelas-jelas jadi tersangka gitu. Oh itu udah pasti ya. Ketua Surya Dharma Ali. Tapi nggak ada hubungannya itu. Kasus lain itu. Tapi Bukan PDIP yang paling kasus banyak itu kalau juga bicara kasus agak- korupsi. Enggak, itu kasus lain. Enggak, Kasus lain. maksudnya pengacaranya dari Gerindra, pengacaranya Kalau buat saya sih tersangkanya. lebih baik kita fokus aja apakah Ya. memang peluangnya Jokowi atau Prabowo. Tidak ya. akan ada yang mempolitisir kasus-kasus hukum ini. Yang Enggak, jelas, enggak yang ada. jelas si siapa Ahok kan udah ngejawab sendiri, nggak ada tuh. Padahal Ahok orang Gerindra. Iya, baik kita. Iya, kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Kalau saya bunuh langsung membunuh. Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ini sudah diskusi duluan, tapi saya ke Oh, Pak itu Ikrar. banyak ini. bisa disebut. Ya, Pak Ikrar mengingat ini tampaknya persaingan sangat ketat ya, begitu pendukung maupun tim sukses Ini saling kota terbaik serang. bangsa aja ketat. Ya, tampaknya memang harus benar-benar bersih dari harus berhati-hati dengan kelemahan begitu. Ini Oh kan iya, yang akan jelas. dicari-cari kelemahan masing-masing. Bukan, kalau buat saya sih persoalan kampanye itu ya memang itulah kampanye, dan buat saya memang pemilu 2014 ini yang paling ini ya, paling ketat, bukan Yang paling kasar lah. juga lah ya. Tapi buat saya lagi-lagi ya, saya tidak ingin bicara masalah itu karena nanti biarlah rakyat yang akan menentukan siapa yang benar siapa yang salah ya. Tapi yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa kalau salah satu pihak itu memang tidak terus-menerus mengupdate informasi, itu yang kemudian bisa menjadi satu titik lemah ya. Kekalahan itu bisa terjadi. Saya beri contoh misalnya kalau timnya Gerindra atau timnya PDIP ya, itu kemudian lengah di situ. Kenapa demikian? Karena Anda tahu bahwa pastinya lawan politik itu tidak tidur. Jadi itu yang harus di apa namanya itu. Informasi semacam apa nih misalnya? Saya beri contoh misalnya ya, gerakan-gerakan dari
dari apa itu pendekatan-pendekatan terhadap massa ya, karena biar bagaimanapun setiap detik itu kan terjadi ya, dan itu yang kemudian harus dipantau ya, baik oleh pihak Jokowi ataupun oleh pihak Gerindra, karena kita tahu bahwa apa itu klaim-klaim semacam misalnya bahwa oh sekarang saya udah dapat di Jawa Timur ya, bukan mustahil itu jadi informasi bagi pihak lawan. Oh kalau gitu coba kita lihat bener nggak tuh, coba kita kerjain lagi ya, kayak begitulah. Jadi itu pasti akan terjadi. Itu bagian merebut dari tampaknya suara itu itu akan kerjaan terjadi. berat buat PDIP, mengingat secara kapital mungkin lebih kuat dari Prabowo begitu. Jadi gini, ini urusan kapital saya yakin sama lah. Kita tidak bicara kuat dan lemah, tetapi bahwa yang menentukan itu rakyat. Gini, Pak Jokowi ini tidak punya masa lalu, tidak punya beban masa lalu, tidak punya kendala-kendala masa lalu, berbeda dengan yang lain. Pasti, nah oleh sebab itu santai-santai saja. Yang kedua, Santai-santai saja. Yang kedua, kita lihat kehidupan Pak Jokowi, karir pemerintahan, mulai dari wali kota, gubernur, ya presiden. Ya. Nah, habis itu keluarga juga keluarga yang sakinah, keluarga yang Saya ke Pak sejahtera. Ridwan ini. Tadi Pak Ridwan Saya menyinggung pikir kasus ini- hukum ini, Pak, bisa menjadi menyandung atau mengganjal salah satu capres, contohnya kasus hukum Baswe. Bagaimana juga ini juga ada kasus hukum juga kan yang Udah selesai kalau Pak Prabowo. Kan sudah ya. selesai. sudah Enggak sama. Beda. Ketika ini Kita udah mau selesai, gitu loh. yang ini baru mau mulai. Ini bahaya, bisa kayak Senturi nanti. Maka itu jadi Hati-hati. jangan terlalu apa namanya Ya. bergairah atau Ya, hati-hati. istilahnya nafsu gitu ya. Jangan, nanti kita kan bisa apa itu shock gitu ya, kan Ya. tahu tuh kok begini. Oh ini nggak punya masa lalu, siapa bilang kan begitu ya kan? Kita harus berhati-hati karena bagaimanapun ya kan. Pak Prabowo bukan anggota keluarga beliau, ya kan? Tapi koleha dalam partai. Juga Pak Jokowi bukan anggota keluarga beliau, ya kan? Hanya koleha. Kita nggak bisa berani mengatakan, oh dia nggak ada masa lalu. Ntar kan saya bisa katakan, siapa yang bilang? Nah, jadi karena Nah, ini itu... akan ada apa yang mengejutkan begitu menurut Anda, bisa dicari-cari untuk kemudian dijadikan senjata menjelang Pilpres begitu? Ya kalau buat saya sih nanti tergantung aja ya, apakah pemeriksaan kejaksaan memang kemudian bisa membuktikan bahwa memang Jokowi itu bisa dituduh melakukan korupsi ya, baik itu untuk kekayaan dirinya sendiri ataupun kekayaan orang lain, itu aja. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa proses tender itu kan memang dilakukan oleh masing-masing kementerian ya ataupun pemerintah daerah, dan itu orang yang memiliki apa yang disebut dengan kuasa pengguna anggaran itu yang memang lakukan Kalau itu. kelalaian, mungkin kelengahan atau kelalaian bisa tidak itu? Ya itu nanti tergantung aja bagaimana proses hukum itu, apakah memang kemudian Jokowi dianggap lalai gitu kan. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa kalau misalnya menterinya korupsi, kayak misalnya Surya Dharma Ali korupsi, apakah kemudian Susilo Bambang Yudhoyono harus dituduh sebagai koruptor juga? Kan enggak juga gitu kan. Ya beda memang ya kalau itu ya, kalau di kasus Bastras ini kan ada kesalahan yang mungkin tidak perlu dilakukan oleh Pak Jokowi yang saya hormati, yaitu di awal tidak pernah mengakui bahwa Gini kenal Pak Rama, dengan, kita ini Putro sedang Bimo. Itu nggak bicara perlu. soal peluang, bukan soal kasus. Biarlah kasus nanti diproses secara hukum. Tapi kadang-kadang Saya peluang itu sebenarnya- diberikan oleh kasus begitu. Iya. Saya sedang sebenarnya nggak usah bicara Supaya, kasus, ya. apa namanya- Jadi jangan bicara masa lalu, karena masa depan ini lebih berat buat Jokowi, gitu. Kalau masa lalunya Prabowo, Bang Ridwan lebih hafal dari saya. Bang Ridwan, kalau masa lalunya Prabowo, orang tuanya itu Sumitro Joyo Hadikusumo itu ekonom besar, ya kan. Kemudian kakeknya Margono itu pendiri BNI. Jadi itu masa lalu yang luar biasa. Kalau orang Jawa itu percaya yang namanya bibit, bebet, bobot. Jadi, Ya, jadi Pak ini barang- Prabowo itu tidak ujuk-ujuk rasa kursus spontan jadi capres, Bang. Jadi ada proses yang luar biasa hingga sampai. Kita juga melihat kan Indonesia, saya pikir black campaign soal Jokowi ini juga banyak kita terima. Tetapi biarlah masyarakat yang nanti akan menentukan. Tetapi bahwa semua juga melihat halayak. Karena di Indonesia ini adat ketimuran, Pak. Pak Prabowo ini di mana keluarganya ya? Di mana? Ini juga orang bertanya. Nanti ibu negaranya siapa? Iya, ibu negaranya siapa? Kira-kira begitu. Ini juga. Nah, apakah Nah, ini salah seperti itu akan sepele. menjadi ganjalan itu Pak Ikrar? Oh iya, Kenapa? betul. Hal-hal seperti itu kan Kalau buat saya sih enggak juga ya. Enggak lah. Dulu saya ingat Dari dulu juga. Dulu saya ingat Perdana Menteri
Kanada kalau nggak salah ya. Iya, iya. Itu Trudeau kalau nggak salah. Iya, Trudeau. Ya. Dia datang ke sini yang baru saja isinya tuh lari dari dia ya waktu itu ya. Dan dia datang sini bawa putrinya yang masih kecil ya. Ketemu dengan Pak Harto dan Putin itu. Belum bicara Presiden Prancis ya. Saya nggak akan ngomongin masalah pribadi orang ya. Tapi yang ingin saya katakan ya, apakah benar yang dikatakan oleh Jak TV tadi ya, bahwa Prabowo itu akan mengangkat ekonomi kerakyatan anti neolib ya. Kenapa demikian ya? Kenapa demikian? Karena Anda tahu sekarang dia bergabung dengan partai yang namanya Golkar, yang namanya PAN ya, dan PAN itu sekarang menjadi calon wakil presidennya yang adalah Menteri Koordinator Perekonomian di era di mana pemerintahan itu dikatakan menjalankan ekonomi neolib dan kapitalis. Itu aja yang kemudian nah, ini saya kan jadi bertanya-tanya itu. Berbenturan Termasuk seperti itu, juga Pak. dia akan menjawab blueprintnya Golkar gitu kan. Ya, Kira-kira dijawab beda. aja. Jadi yang pertama saya setuju tadi ya, udahlah ya zaman sekarang ini era pilpres ini saya pribadi berharap jangan membahas masa lalu, mencari-cari kesalahan apalagi menyalahkan. Nanti kualat ini. Ya nanti Jokowi nanti kualat, nanti masa lalu nanti ada masa depannya ada masalah. Jokowi Ya. terus. Ya, Prabowo makanya emangnya nggak kualat. maksud saya itu satu ya. Jadi janganlah. Jadi kalau saya pribadi ini adalah pilpres adu gagasan, adu ide, adu kemampuan leadership. Jawab aja. ya kan? Pertanyaan Pak Ikrar, bagaimana pasangan Prabowo dengan Pak Hatta ini yang katanya anti neolib, padahal kemarin melakukan Sekarang itu jawabnya sederhana. Kalau pertanyaan itu saya kira jawab sederhana. Kita jawab dengan angka-angka. Indonesia hari ini dengan Pak Hatta sebagai Menko Perekonomian yang baru saja mundur. Loh, ini soal keberpihakan. Iya, Katanya neolib pemerintahan lalu ini Menko-nya ada di situ jadi bukan begitu, Bang. Ada mau menggunakan blueprintnya Partai Golkar. Bukan. Lalu gimana blueprintnya Gerindra gitu? Bukan maksud saya. Soal Tadi neolib, bicara Hatta, soal ya kan bicara neolib. Hatta. Ya bicara Hatta. Soal neolib, Iya, bicara Hatta yang kan. Saya jawab dulu. katanya ini anti neolib. Nah, bagaimana mempraktekkan itu ketika partai-partai yang ada di Anda itu, bahkan wapresnya ini juga menjalankan skenario itu kemarin. Ya enggak ada, siapa yang bilang neolib? Yang pertama saya jelaskan, bicara ekonomi ya. Hari ini faktanya, ini luar biasa kelebihan Pak Hatta, seorang engineer, teknokrat, ya. Ekonomi Indonesia tinggi, tertinggi di dunia setelah Tiongkok. Sementara negara-negara maju di Eropa Timur dan sebagainya turun, bahkan hancur, ini prestasi yang luar biasa. Saya pribadi tidak menyangka Pak Hatta bisa punya prestasi yang luar biasa. Tidak mudah. Saya orang engineer, saya teknik sipil, tidak mudah. Apalagi beliau teknik minyak, tidak mudah menjadi seorang ekonom, ya, mampu menjadi arsitek ekonomi Indonesia. Itu yang luar biasa. Tapi Bung, waktu kemarin Maksud saya, waktu kemarin serah terima jabatan dari Menko Perekonomian Hatta Rajasa kepada Pak Cete. Khairul Tanjung, ternyata di situ diketahui bahwa angka-angka itu tidak sebagus seperti yang digambarkan ke media. Oh, banyak sekali yang jelek enggak. itu. Sekarang kita kan sepakat, kita tidak bicara angka, kita bicara fakta. Maksud saya, maksud saya, kalau tadi bicara angka sudah jelas. Sekarang kalau bicara faktanya, ekonomi Indonesia baik sampai hari ini. Baik itu ukurannya angka. Iya, sementara negara-negara lain kan kita tahu di Eropa, di mana-mana kita prestasi Baiknya kedua. ukurannya angka, sementara angkanya kata Pak Ikrar tadi. Angkanya baik, Indonesia perekonomian ke pertumbuhannya nomor 2 di dunia. Yang muncul ke koran itu tidak Pak, kita sebaik tidak- dibandingkan realitas tidak yang begitu, ada. Bang. realitas. Itu tidak seperti Realitasnya. itu. Justru yang terjadi, ini angka bukan angka ada dalam negeri, ini angka internasional. Iya, iya. Rujukannya internasional, Justru Bang. ini, Kita Bang bicara Rahmat. ekonomi nggak bisa dibohongin. Oleh karena itu Pak Jokowi memang ingin mengangkat pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Karena gini, karena pertumbuhan yang ada ini rasio Gini dengan, maksudnya pemerataannya kurang. Ya. Oleh sebab itu ke depan ini pasti harus ada ya orang yang juga pintar mungkin. Nah ini, baik. Nah, ini bisa Dan ekonomi. juga diharapkan oleh masyarakat terkait dengan Baik, itu pasti sudah sering dibacakan itu Pak Riza. Justru ini Mbak Rama, tadi kan bilang Jadi- Jokowi membangun ekonomi terlambat. 6 tahun yang lalu Prabowo sudah bilang mau melaksanakan ekonomi kerakyatan. Jadi ini dia presiden Ya, yang baru masih ada dong. Anda jangan serang dulu. Yang baru apa? Jokowi.
membangun tol laut. Itu yang saya minta penjelasan, itu tol laut itu apa itu ya? Saya baru dengar itu lah. Iya, apa Kalau tuh? ekonomi kerakyatan itu Pelabuhan Prabowo. Pelabuhan gitu. itu harus pelabuhan dalam, pengurusannya juga gitu. cepet. Jadi tuh kayak jalan tol cepet. Oh, istilahnya tol laut. Iya. Oh, bukan di laut dibangun jalan tol ya. Itu ada begitu kan, istilah bukan saya yang bikin. Iya, nanti saya tanya lagi ke Pak Ridwan nih, kalau menurut Pak Ridwan nih siapa nih yang lebih bisa membangun ekonomi kerakyatan? Sudah jelas ya jawabannya, pemirsa. Sesaat lagi. Jelang pemilu Presiden 9 Juli 2014, panggung politik nasional diwarnai dengan akrobat politik sejumlah tokoh. Aksi dukung-mendukung terhadap pasangan Capres dan Cawapres pun makin marak. Yang cukup mengejutkan adalah aksi yang dilakukan politisi Partai Hanura Haritanu. Ketua Dewan Pakar Partai Hanura yang pernah diusung sebagai bakal cawapresnya Wiranto ini menyatakan mendukung Prabowo Hatta. Padahal Partai Hanura dan sang Ketua Umum Wiranto mendukung Jokowi JK. Kamis malam, calon Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Haritanu di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi mengejutkan juga dilakukan peserta konvensi calon Presiden Partai Demokrat Anies Baswedan. Setelah konvensi berakhir dan Partai Demokrat menyatakan netral dalam pemilu presiden, Anies Baswedan menyatakan mendukung pasangan Jokowi JK. Anies beralasan dalam pasangan Jokowi JK terdapat nuansa kebaruan yang dibutuhkan bangsa Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Ya, ini mungkin langsung ke Pak Ridwan Saidi lagi nih, Pak Ridwan. Iya. Kan tadi itu ya, kalau semua kedua-duanya menyuarakan ekonomi kerakyatan seperti itu ya. Okay. Nah, tapi seringkali dipertanyakan ketika Prabowo ini wakilnya justru Hatta Rajasa yang selaku di pemerintah yang lama begitu. Oke, yang pertama kalau catatan saya tentang Hatta Rajasa, dia itu tidak tegas sikapnya tentang jembatan Selat Sunda, ya kan? Karena ada ketentuan Selat Lombok, Selat Sunda itu harus menjadi jalur internasional. Kalau ditutup dengan jembatan itu gimana, itu satu soal. Yang saya tidak dengar dari kawan-kawan yang mencapres ini, ya kan, program-program dan visi yang mereka katakan satu. Persoalan yang menyangkut dengan deklarasi Juanda 1957 itu saya nggak pernah dengar. Itu adalah sebagai tentang wawasan Nusantara. Itu saya nggak dengar. Malah kemarin saya dengar dari bukannya pihak Rizal itu masalah kelautan dibatasi menjadi soal rumput laut, ubur-ubur, rajungan, dan kepiting, ya kan? Padahal itu lebih luas dari itu satu, ya. Yang kedua soal memberi tempat kepada hak ulayat dalam rangka hukum adat dalam sistem hukum nasional. Karena ini adalah termasuk dari bahagian strategi kebudayaan di mana menempatkan native dalam tempat yang lebih bermartabat. Karena pergolakan di dunia pada dasarnya Arab Spring dan yang terakhir Thailand adalah itu persoalan native. Ini saya tidak mendengar sama sekali. Ada, Bang. Ya. Ada di itunya Jokowi ada. Tapi Pak Ikrar, kalau dilihat dari gaya Hak ulayat. Oke. Yang ketiga, saya masih yang ketiga. Nggak ada Bang disebut. Yang ketiga, Prabowo pernah menyebut setelah keluar dari istana tanggal 13 Mei mengenai Indonesia harus memainkan peran yang determinan di dalam ASEAN. Kita boleh nggak suka dengan Pak Soeharto, Bapak Ikrar kita ini, tetapi bagaimanapun juga zaman itu Pak Soeharto dianggap Big Brother, baik pun oleh Mahathir Muhammad maupun oleh Lee Kuan Yew. Pada waktu itu ya, yang saya ingin katakan, di samping Indonesia memainkan peran yang sangat penting, kemudian juga berperan di dalam keamanan Laut Cina Selatan, ya kan? Dan itu diakui oleh dunia peranan Menlu Marti di dalam menjinakkan Kamboja yang merupakan kaki tangan Tiongkok. Jangan baik-baik dulu, karena saya harus memberi penjelasan. kalau terlalu panjang nggak baik. Ya, harus panjang. Wah, ini harus bagaimana? Ini bagaimanapun harus dilanjutkan peran di Laut Cina Selatan, peran perdamaian Indonesia. Yang terakhir, bagaimana Indonesia diharapkan oleh komunitas internasional untuk memainkan peran dalam TPP, Trans-Pacific Partnership. Baik. Jadi Ya. mungkin Pak Ridwan ini perlu juga membaca, berdiskusi soal visi Jokowi JK lebih detail, Pak Rahman.
Tetapi apa yang sudah dikerjakan Jokowi ya soal revitalisasi pasar tradisional ini kan terus juga dilakukan. Terus kalau bahasa di visi misi, kita ingin membangun ekonomi yang bergerak dari pinggir. Jadi desa yang menjadi basisnya. Jadi undang-undang desa yang kemarin diputuskan itu menjadi basis dari gerakan ekonomi dan pemberdayaan. Kalau desa maju, saya yakin maju Indonesia ini. Nah, oleh sebab itu apa yang disebut Pak Ridwan Saidi tadi itu juga, Pak Ridwan, kita juga punya komitmen yang sama. Bagaimana Indonesia ini maju ini justru dirasakan oleh masyarakat yang banyak. Baik. Jangan hanya segelintir orang. Baik, tapi ini Pak Ikrar, kalau Anda melihat gaya komunikasi nih masing-masing capres ya, kalau kita lihat mungkin Prabowo ini lebih menyampaikannya dengan bahasa yang gagasan-gagasannya entah benar entah tidak, tapi terdengar ideal begitu kan ya. Tapi kalau Jokowi mungkin kurang komunikasi gagasan-gagasannya sehingga mungkin salah terima atau bagaimana Anda melihatnya? Iya, memang kalau kita lihat ya, memang orang punya kelebihan dan kelemahan ya. Prabowo terus terang ya, dia memang sebagai seorang orator hebat ya. Walaupun tadi Anda sendiri katakan ya, apa substansinya juga belum tentu ya, karena itu kan lebih banyak jargon-jargonnya juga ya. Dan saya juga mendengar ya dari Pak Supit misalnya kan, waktu diwawancarain oleh sebuah radio swasta Niaga Pagi ya, this is not only the song but also the singers is very important. Jadi bukan cuma lagu, tapi penyanyinya itu juga akan penting. Apakah kemudian sang penyanyi itu bisa menyanyikan lagu itu dengan baik? Dalam hal ini, apakah orang yang sudah berjanji mengenai program-programnya itu akan mendeliver atau enggak, menjalankan enggak program-programnya ya? Saya mungkin itu dulu menanggapi Bang Ridwan dulu ya. Anda tahu bahwa Indonesia nggak masuk dalam Trans-Pacific Partnership ya? Diharapkan. Tunggu dulu Bang. Kenapa kita nggak mau ya? Karena itu memang dominasi Amerika Serikat itu akan sangat besar. Karena itu permainan dari multinasional corporations Amerika Serikat yang kemudian akan menghabisi negara-negara ASEAN. Ya. Memang ada beberapa negara ASEAN yang masuk di situ, Malaysia di situ, Vietnam di situ, kalau nggak salah Singapura juga di situ. Indonesia itu cuma masuk yang satunya lagi ya, yang regional corporations itu ya. Jadi itu yang harus kita. Saya dengar tadi Abang ngomong di Jakarta punya cerita ya. Yang mengatakan itu, cuma Abang itu ngelihatnya dari sisi budaya. Memang saya budayawan. Nah justru itu. Anda orang politik. Justru itu. Budayawan itu kalau bilang Trans-Partnership Pacific. Oke, tapi kalau misalnya dari sisi ekonomi, habis kita sama Amerika Serikat. Termasuk nanti kebudayaannya tergerus nanti. Tahu itu kan omongan umum. Ini kan kita di panel Jak TV, kalau di Skamling boleh Anda ngomong begitu. Jadi yang saya maksudkan, saya tidak mendengar tanggapan-tanggapan atau presentasi daripada Capres tentang beberapa masalah-masalah ini. Itu yang saya katakan. Ya kan, bukan saya menyatakan pendirian saya dari segi politik tentang TPP, dari segi budaya tentang TPP saya sudah utarakan. Memang. Baik. Jadi tadi yang menarik ya Bang Ikrar ya, not only the song but the singer is more important. Saya sepakat ya, justru itu tadi saya ulang ya, Pak Prabowo itu kan bibit bobotnya sudah baik. Jadi itu penting. Jadi menurut pemimpin itu jangan kujuk-kujuk nongol, kujuk-kujuk jadi capres. Ada proses. Apalagi kalau singer Romai Rama di sana loh. Kalau ngomong singer Romai Rama dan bergabung di sana. Apalagi Romai Rama gabung Ahmad Dhani. Ini juga malah jadi wali kota. Kalau soal track-recordnya Pak. Saya ikut. Pak Prabowo itu belum pernah memegang posisi pemerintahan. Kalau Pak Jokowi sudah pernah wali kota, gubernur. Pak Prabowo itu belum pernah. Nah ini menarik nih. Nah, oleh sebab itu kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh sebab itu bolak-balik dikatakan ini soal orasi, soal bicara, soal gaya. Bahwa fisik, keseriusan, kesederhanaan ini sedang diharapkan oleh masyarakat. Bukan hanya sekedar ngomong berapi-api habis itu nggak ingat apa yang diomongkan. Baik. Jadi gini, baik tidak omong. Ini penting nih soal pemimpin yang ketika menjabat dan belum mendapat jabatan. Kalau bicara tidak menjabat, Bapak Prabowo terakhir pangkos dan janjian Kapolsek dan Kodiklat. Itu bukan jabatan pemerintahan. Iya betul, itu bukan jabatan. Tapi beliau umur 26
sudah menjadi komandan termuda dalam sejarah di Kopassus dan sebagainya, bahkan dikirim sekolah di Amerika. Itu prestasi yang luar biasa. Semua orang tahu dia rising star. Kemudian ada orang yang cerdas, bisa bahasa. Siapa dulu? Dia bahasanya 4, Bang. Bang, waktu itu belum kawin, Bang. Lama waktu itu belum kawin. Punya kemampuan 4 bahasa. Apa itu? Jerman, Inggris, ya kan, Prancis, Indonesia. Itu Betawi. Apalagi Betawi, Jawa, ya kan, bahasanya banyak. Tapi yang paling penting tadi, yaitu yang menentukan rakyat, Rama. Iya. Rakyat ini sudah bosan dengan omong-omong, dengan model-model orasi yang berkibar-kibar, tetapi lupa. Nah, oleh sebab itu, gaya Pak Jokowi biarkanlah. Apa yang bisa diomongkan, apa yang bisa dikerjakan untuk rakyat, itulah yang dikerjakan. Justru Rama bicara apa yang dikerjakan, ini kelebihan Bapak Prabowo. Dia tidak sedang menjabat. Kalau Jokowi kan ada fasilitas uang, APBD, ya kan, ada SDM, ada semua mobil disiapin semua. Pak Prabowo semua sendiri. Tapi dia telah membuat bagi rakyat, membantu dan sebagainya. Itu satu bukti bahwa perusahaannya jalan. Kalau misalnya Tapi Pak pabrik Riza, kertas semua dijual. Pak Riza kan itu yang dikantongin itu isinya Pak program-program visi misi itu kan ya. ini program, Nah, program kan selalu visi. dituliskan. Sudah lama. Itu yang kapan? Kita Ini program Partai Gerindra, 6 program aksi. Tapi kan baru tulisan. Kalau ini kan katanya Sudah dilakukan. Ini sudah kalau gitu, dilakukan. Mbak Rahma, kita Barama sudah 2 periode lakukan. jadi ketua umum HKTI, ya kan, bicara pertanian, bicara budaya, ya kan, ketua umum HKTI-nya pecah. Yang diakuin dia, yang diakuin yang mana? Yang Sekarang diakuin ini kalau dia. pecah semua pecah, Bang. Iya, yang diakuin dia kalau KTI. Iya. Jadi sekali Bicara lagi, budaya, Rahma, pecah silat jadi, 2 periode, luar kalau biasa. soal pemerintahan, ya kita cek jabatan pemerintahan dan apa yang dilakukan dan gimana rakyat melihatnya. Oleh sebab itu, ya karena rakyat yang memutuskan ngomong apapun seorang capres, tentu semuanya punya track recordnya masing-masing. Ya. Oleh sebab itu, Pak JK ini juga kita lihat dan kita pandang, ini orang yang juga memiliki sense terhadap Baik. rakyat, terhadap masyarakat, dan punya pengalaman. Tapi Prabowo ini sekaligus. dah pencak silat deh. Maksud saya, beliau sebagai orang sipil, ya, Pancasila itu sejak bukan jabatan purnawirawan, pemerintahan. itu punya kemampuan yang luar biasa di sosial dan sebagainya. Termasuk Pancasila. Contoh yang sederhana ya, beliau Facebooknya 5 juta. Bang, ini kan pengakuan masyarakat, Iya, ya baik. kan? Baik. Jadi ini pengakuan Itu masyarakat. dunia Itu maya. bukan pejabat, Bang. Itu bukan dunia pejabat. maya. Facebook itu nggak ada rakyatnya. Presiden Iya, mana nanti iya, jadinya. presiden Baik, itu rakyat, kita gerakan. lanjutkan nanti pemirsa, kami segera kembali. Pemirsa, kalau di sini nih sudah ramai ya, saling mendukung. Nah, tapi ini bagaimana kata rakyat atau pemirsa ini? Kami mengajak Anda, pemirsa Jak TV, untuk berpartisipasi dalam polling calon presiden dan calon wakil presiden melalui website kami www.jaktv.com dengan membubuhkan dukungannya pada salah satu pasangan calon. Nanti kita akan lihat ini hasilnya. Survei sendiri ini. Survei sendiri ya, Rama ya. Iya, baik kita lanjutkan diskusi tadi nih ya. Mungkin dari Pak Ikrar Nusa Saya Bakti. belum selesai tadi Oh, ya, menanggapi silakan. beliau. Kan beliau kan pengen supaya kita itu menjadi pemimpin ASEAN. Iya. Ya kan? Bagus ya. Tapi Anda lihat bagaimana pandangan orang mengenai Prabowo ya. Kita memilih Prabowo kalau supaya Prabowo tegas dan nanti bisa tegas terhadap Malaysia ya. Jadi tegasnya itu yang menakutkan ya, itu. Pemimpin ASEAN tuh nggak harus begitu, Bang. Jadi harus kayak Jokowi. Bukan. Lah, Maksud gimana saya dong, ini kan ada maksud dua. saya, Masa Anda segala gagasan saya ditimpakan ke Prabowo, harus ditimpakan ke Jokowi juga. Iya. Nah, kalau yang namanya pemimpin itu, pemimpin yang baik, a leader, ya, Iya, itu iya. adalah bagaimana itu yang namanya visi itu kemudian bisa dijalankan dan bisa mencapai tujuan. Iya. Bagaimana visi Indonesia itu bisa jalankan dan bisa mencapai tujuan. Oh Itu. iya, jadi itu normatif. Masalah-masalah ke depan yang dihadapi Indonesia karena dengan perubahan-perubahan ini mau nggak mau mereka harus menyampaikan mereka punya pandangan di bidang itu, dan saya mengatakan saya tidak mendengar, cuma umum, ini untuk rakyat loh, ini untuk rakyat loh, cuma umum aja. Lebih Itu kan memang belum sih, belum nyampe ke itu. Baik, sampai pembahasan Pak itu. Jasuli, tapi bicara soal tegas ini tadi ya, banyak yang kemudian meragukan Jokowi ini karena kan kita tahu seringkali kita ini di mata internasional dilecehkan begitu ya, di Amerika. Jadi begini, Mbak, soal ketegasan itu rakyat itu seakan-akan melihat soal performance.
Pak Jokowi ini karena krempeng terus nggak dianggap tidak tegas. Tegas itu sikap, pendirian. Oleh sebab itu saya melihat apa yang Pak Jokowi ini orangnya memang sikapnya, performanya kayak tidak tegas, tetapi kalau mengambil keputusan dan sikap tegas. Justru gak tegas Soal Jokowi. lelang jabatan, soal apa ini. Jadi karena rakyat melihat karena cuman kerempeng saja, itu dianggap tidak tegas. Saya yakin. Silakan nih Pak Riza. Ya kalau bicara tegas, justru Jokowi tidak tegas. Ya ketika orang itu menjadi cawagup, memutuskan dari 5 tahun, kemudian berpindah, tidak konsisten. Orang yang tidak konsisten itu tidak tegas. Ya. Dan orang yang tidak konsisten itu orang yang tidak amanah. Saya sebetulnya membanggakan ya, tahun 2019 ada seorang presiden yang luar biasa namanya Jokowi. Itu saya pribadi, 2019. Jadi sebetulnya suatu berkah bagi Jokowi jadi gubernur di DKI. Terima kasih ke Pak Patria karena pimpinannya lebih dulu. Justru maksud saya Rahma, berkah bagi Jokowi diberi kesempatan jadi gubernur DKI. Baik. Karena ini satu momentum bagi dia untuk latihan. Baik, Pak Riza, Kalau sekarang jadi capres, belum, ini masih tokoh lokal. Pak Riza, kalau Anda Betul, meragukan belum tokoh nasional. Kalau Anda meragukan ketegasan Jokowi, bagaimana dengan Prabowo? Apakah sudah tegas dalam bidang apa nih Prabowo? Seperti kata Pak Ikrar, tegas ini bukan tegas yang menakutkan, bukan banting asbak atau kelihatan tegas, bukan. Tapi Tegas itu bukan diucapkan, tapi direalisasikan. Beliau itu masih muda, turun langsung ke Timur-Timur memimpin. Sekarang Dulu ke Papua, ya. Waktu itu waktu tentara ke Papua membebaskan ekspedisi Lawrence. Maksud saya, adakah Wilfrida itu. bukan Wilfrida, Bang. Bukan Wilfrida, Malaysia, Bang. Itu beda. Waktu masih jadi danjen, beliau memimpin langsung pembebasan Nah, itu ekspedisi militer, Lawrence. yang Maksud sipil. saya, begini, Bang. Tidak ada ketika sejak kalau militer ya memang harus begitu. Oh, beda. Hierarki. kalau Nah, pada sekarang jabatan di danjen itu sipil, nggak ada yang turun langsung memimpin. di HKTI nggak jelas. Loh, kata siapa nggak jelas? Justru programnya Pecah nggak gitu jelas. loh, Pak. Jadi kita belum pernah melihat apa sih sebenarnya ketegasan Tapi- yang dimaksud. lepas dari itu Pak Ikrar, ya harus diakui juga ya, jika seseorang bisa memimpin di lapangan meskipun dalam bidang militer begitu, itu kan dibutuhkan ketegasan tersendiri memang seperti itu. Nah, Tidak sembarangan. Mbak Rama, kita mengirim Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mencapai Mount Everest. Itu prestasi yang langsung dipimpin oleh Bapak Prabowo. Tidak gampang, Rama. Jadi tapi kalau apakah itu ingin bisa melihat applicable dalam pemerintahan di kepala soal negara begitu? leadership, ini soal leadership, leadership. ya. Leadership itu macam-macam, integritas termasuk kompetensi dan kapabilitas. Dia Saya tuh mumpuni dalam hal pakai itu. bukunya ini aja deh ya. Itu bukunya itu nanti Anda baca ya. Itu tulisannya Yosef Nye ya. Leadership and Power ya. Leadership and power itu beda ya. Kalau kita punya power belum tentu kita memiliki leadership. Tapi kalau kita punya leadership itu udah pasti kita bisa menjadi seorang manajer yang baik dan bisa menjadi punya power juga yang baik ya. Nah, persoalannya itu adalah leadership di dalam kemiliteran itu beda dengan leadership di kalangan sipil. Kenapa demikian? Sebab kalau dalam kemiliteran ini menurut Yosef Nye ya, itu just to give the command ya, memberikan komando yang kemudian jawab siap. Nah, itu. Dalam politik nggak bisa. Itu perlu ada negosiasi, perlu ada apa namanya itu pendekatan-pendekatan yang budaya dan sebagainya. Tapi apakah Indonesia memang membutuhkan pemimpin yang lebih tadi itu komen begitu sehingga lebih tertib begitu di tengah kekacauan macam-macam? Itu yang saya nggak setuju. Kenapa saya nggak setuju ya? Sudah terbukti sebuah pemerintahan yang ditangani oleh militer selama 32 tahun itu menghasilkan sebuah pemerintahan yang otoriter ya. 10 tahun kita juga di bawah pemerintahan seorang jenderal, kita tahu itu anomali dalam satu kepemimpinan. Itu justru salah, Mbak Rahma. Jadi kalau bicara ketegasan ya, kalau bicara ketegasan justru Prabowo luar biasa bicara ketegasan ya soal kepemimpinan. Itu kan dalam militer itu seorang pemimpin itu yang namanya komandan itu tidak sekedar memutuskan, itu ada namanya telahan studi, dia lebih komprehensif. Jadi yang namanya tentara sekalipun menganut komando, dia lebih tertib. Lebih tertib itu maksud saya ada proses berjenjang didengarkan. Jadi Istilahnya kalau di Kejaksaan Agung yang itu disebut ada gelar perkara. Mungkin perlu Jadi ada proses. Nanti aja kita harus break dulu. Pemirsa, ada berita akan kita lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
Memimpin tim pemenangan ini, saya sama sekali tidak mencabut dukungan kepada PKB, karena dukungan itu sudah diberikan pada saat pileg dan itu takkan pernah bisa dicabut lagi. Maka kepada teman-teman PKB yang seaspirasi dengan saya, tak perlulah juga mencabut dukungan kepada partai kita, tetaplah mendukung PKB. Tetapi kalau soal pemilihan presiden, kita memilih sendiri-sendiri sesuai dengan keyakinan tentang siapa yang paling bisa diberi amanah dengan segala kekurangan dan kelebihan. Sebab pemilihan presiden itu sepenuhnya adalah pemilihan pemimpin yang bersifat personal. Pengikut partai apapun tak bisa diikat untuk mengikuti pilihan partainya dalam pilpres ini. Mereka bebas memilih yang terbaik dari pasangan capres-cawapres yang tersedia. Maka dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan memulai berjuang bersama pasangan Prabowo Hatta dengan memimpin tim pemenangan pasangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jazil, bahwa memang kan di PDIP kubu Jokowi ini banyak yang Prabowo lebih banyak gitu pendukungnya, banyak yang beralih ke Prabowo. Mahfud MD ini salah satunya, Rhoma Irama begitu kan. Kalau enggak ini ya, tadi Pak Anies Baswedan ikut kita, Bu Khofifah ikut kita. Jadi ini kan hanya simbol-simbol saja. Nah, kita lihat mana yang konsisten di antara tokoh-tokoh itu. Jadi Demokrat di luar. Kalau bahasanya Pak Ikrar itu ngelihatnya kalau di kelompok sana itu banyak yang barisan sakit hati. Tapi saya nggak ingin mengatakan begitu. Saya menghormati saja apa yang menjadi keputusan para tokoh itu. Tetapi tokoh yang di belakang Pak Jokowi, barisan ada mau di hati. ini memang karena Jokowi menarik hati. Jadi itulah yang menurut saya patut diapresiasi. Nah, kalau tokoh-tokoh politik seperti Pak Mahfud yang kemarin juga berjuang dan kita juga perjuangkan menjadi calon wapres kemudian tidak berhasil ikut di kelompok sana, kita hormati. Tapi Pak Jazil harus juga bicara soal ketegasan tadi ya. Anda tadi sudah menyebut sendiri lah kalau Jokowi kerempeng begitu ya. Ini apakah tidak kesannya bagaimana ya seorang presiden yang satu naik kuda begitu gagah gitu ya, yang satu nah ini itu cara berpikir yang tradisional, Mbak. Ini era di kita. Tapi kan memilih kita bagaimana? Pemimpinan leadership yang dimaksud oleh Pak Ikrar, justru seorang pemimpin itu harus mampu menggerakkan semua resource kekuatan yang ada dan itu sifatnya tidak otoriter. Nah, kalau kita sekarang mendambakan negara yang otoriter lagi dalam tanda kutip ketegasan yang disebut otoritarisme, ya tentu itu akan membuat justru kelebihan dari masalah. Pak Prabowo itu adalah dia adalah pemimpin yang tegas, berani dan demokratis. Baik, bisa Pak, dibuktikan. Ya. Tapi di tengah kekacauan seperti ini ya, banyak yang ada yang merusak-merusak begitu kan, banyak anarkis begitu. Banyak mengharapkan katanya memang apakah itu bisa diselesaikan oleh pemimpin yang dari militer begitu? Ya, lepas suka atau nggak suka ya, Al-Sisi itu kan militer ya, Egypt. Yang mau pemilu atau sudah pemilu 1-2 hari ini. Yang kemudian kita lihat ya, pertama Prabowo, apapun itu ada sebuah achievement, dia bisa menyatukan sekian partai politik, itu kan kerja dia kesana kemari. Saya ini di luar, saya bersama banyak orang ya kan belum menyatakan pilihan karena saya tetap menunggu 31 Mei, oke? Nah, kita lihat sekarang Pak SBY. Pak SBY juga memainkan satu peran politik yang menurut saya cukup elegan ketika dia mengatakan Partai Demokrat berada di luar proses pilpres. Dan kata-kata ini kan masih koma, ya kan? Masih kita tunggu lagi ya kan hari-hari ke depan. Jadi kita tidak bisa mengatakan begitu gampang kalau militer itu tidak punya naluri politik, karena perang dan politik apa sih? Perang pakai bedil, politik kagak, kan gitu ya kan. Tapi dalam soal strategi siasat itu tetap
Nah, kita belajar strategi politik pun kita harus belajar Clausewitz juga. Tapi Pak Ikrar, dikotomi militer sipil ini apa masih menjadi pertimbangan masyarakat kita ya? Mengingat banyak orang yang lebih percaya jika ke militer berarti lebih aman, begitu kan, lebih tertib. Enggak juga. Buktinya SBY kan selama 10 tahun ini kan tidak bisa menangani masalah-masalah adanya kelompok-kelompok masyarakat yang menyerang kelompok masyarakat yang lain. Ya. Itu contoh ya. Dia tidak mau tegas ya. Kemudian juga kan Gerindra juga ada salah satu manifesto politiknya menyatakan akan mempurify ya. Apa sih bahasa Indonesia itu? Memurnikan ajaran agama. Apa yang dimaksud dengan memurnikan ajaran agama? Apakah itu kemudian hanya Islam yang kemudian yang lainnya kafir satu ya, ataukah cuma Sunni yang dianggap benar, yang Syiah yang lainnya juga? Enggak, Syiah itu udah ke Jokowi. Nah, maksudnya Pak Ikrar, bukan maksud saya. Iya, karena itu dia kagak diurus sama Gerindra. Kita ke Jokowi ya. Apakah yang benar itu yang ini yang itu? Baik, silakan Pak Jaya. Apa yang disampaikan oleh Pak Ikrar soal agenda purifikasi agama itu bagi kami PKB melihat dari jauh ini bahaya. Karena kebebasan beragama, terus kemudian negara lahir, negara turun tangan untuk memurnikan, jangan-jangan menggunakan kekerasan. Nah, terus siapa yang murni sebenarnya begitu kan? Bukan, justru salah itu ada dalam visi dan misi. Nah, di pihak sana. Oleh sebab itu kita sebenarnya kalau di kubu Prabowo ini kita ingin katakanlah agama di kubu Pak Jokowi ya, di kubu Pak Jokowi JK ini lebih kepada sivilisasi agama. Jadi agama menjadi sesuatu yang Tapi kan dari sini. Baik, silakan Pak Reza. Jadi kalau bicara agama ya, kalau bicara nasionalisme ya, tentu Gerindra mengedepankan sebagai partai yang nasionalis, NKRI dan Pancasila itu udah harga mati bagi kita. Tapi mendukung dengan ada pemurnian dari teman agama tadi. ada di visi misinya. Kenapa mendukung? Kenapa sekarang ya kan Gerindra merasa perlu melibatkan partai-partai Islam yang mewakili kaum religius ya. Karena memang Indonesia ini tidak bisa dipungkiri, Indonesia ini yang luas ini memang masyarakatnya masyarakat yang beragama dan kebetulan lebih banyak umat Islam. Saya kira satu yang wajar saja, ini satu sejarah, satu kondisi yang ada sehingga memang sehingga memang kita butuh kepemimpinan ke depan adalah pemimpin yang nasionalis dan religius, ya kan? Itu diwakili oleh Prabowo dan diwakili oleh Hatta. Silakan, sehingga Pak. sinergi Jadi antara kedua ini dapat menyelesaikan sebenarnya masalah. pertanyaan dari Pak Ikrar tadi soal purifikasi agama ini menjadi soal sebenarnya di masyarakat sipil yang dimana Indonesia ini termasuk Islam pun atau agama yang lain itu aliran-aliran itu banyak. Nah, pertanyaannya kalau ini ada divisi misinya. Kalau ini menjadi gerakan dalam satu negara ikut serta di situ, itu nanti menjadi di mana nggak ada? Manifesto politik yang dilihat semua orang baca kalau itu. Manifesto Justru kita politik dari pihak Gerindra. manifesto politik Gerindra itu akan melakukan purifikasi agama. Nah, ini bagi kami PKB yang partai yang berbasis agama, berbasis Islam, ini merasa khawatir dengan manifesto itu, Pak. Itu kan manifesto Karena partai. ini nanti khawatir. Silakan Pak Ridwan. Enggak, ini kan manifesto partai kan Gerindra kan. Iya kagak apa-apa dites di lapangan dia dapat 73 kursi. Ya kan begitu, nggak apa-apa. Ya, berarti ini yang diinginkan oleh masyarakat. Yang 73 kursi yang diwakili oleh 73 kursi. Jadi nggak apa-apa. Itu hak Gerindra. Anda suka dengan Gerindra boleh ikut, nggak suka ya nggak apa-apa. Makanya saya bilang begini, biarkan rakyat nanti ini Rahman. menentukan. Nah, saya setuju tadi. Semua itu kembali kepada rakyat. Untuk itu sekarang kan kita lihat tren dan realita. Tadi saya bilang dulu trennya kan Prabowo, kemudian ada Jokowi, masuk Jokowi. Belakangan sekarang Jokowi turun, Prabowo naik ya. Ini tren. April. Ini tren. Satu. Sekarang kita bicara realita, Bang. Realita Rahma adalah, tadi saya bilang, realita yang bisa diukur tuh sekarang apa sih? Yang bisa diukur adalah pemilu 2009 dan pemilu 2014. Pemilu 2014 kenyataannya adalah target
PDIP jauh dari target hasilnya 19 sekian persen. Gerindra melampaui target. Itu artinya masyarakat memang simpati dan cinta dengan Prabowo. Baik, silakan Pak Ikrar. Yang ada. Ini soal figur, Mas. Ya justru itu soal figur. Jadi figur Justru waktu pileg Kita ini waktu pileg yang itu bertarung jadi capres. gantian dong. Yang bertarung gantian. Ini mau bicara di bapak Iya, kita. kalau saya lihat sih, karena memang persoalannya waktu pemilu legislatif itu saya nerima apa yang dijelasin sama Bang Ridwan di sini juga. Ingat ya, bahwa caleg-caleg itu memang tidak pernah ngomongin Jokowi, dia ngomonginnya lo pilih gua gitu. Nah itu makanya kemudian itu satu soal. Itu salah soal juga. yang lain juga itu adalah bahwa orang pikir Jokowi ikut di situ lah, kok nggak ada gambarnya, nggak jadi kayak gitu. Jadi Ya, buat baik. saya itu ada Jadi miscommunication. akan berbeda begitu, tapi kita akan lanjutkan Justru lagi. Rama waktu pileg itu luar biasa, spanduk itu ya, pilih PDIP Jokowi presiden, itu spanduk marak di seluruh Indonesia. Dan itulah Jokowi efek bisa dibilang Baik, gagal. caleg-caleg banyak yang memasang foto Jokowi. Itu memang. banyak, Ya. bahkan Megawati kalah sama Jokowi. Banyak kan Tetapi Jokowi fotonya. waktunya itu hanya sekitar 1 bulan. Bukan iklan caleg-caleg, caleg-caleg banyak Caleg yang semua. memasang. Megawati kalah sama Jokowi Kalah, ya? fotonya, kalau banyak. Semua orang lebih percaya Jokowi daripada Mega. Iya. Gitu loh. Baik, ini masih ada satu segmen Tapi lagi. Kita kenyataannya akan kan kembali lagi gagal. pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam Dapat Berita. Ini udah segmen terakhir ya, langsung closing statement ini Pak Jazilo dulu. Tentu kami berharap kepada masyarakat Indonesia memilih dengan cerdas, Pak Rama. Dan kami dari Pak Jokowi JK ingin terus-menerus memberikan berbakti kepada masyarakat dan rakyat Indonesia. Tentu visi misi, saran, nasihat dari berbagai masyarakat, tokoh maupun siapapun, itu menjadi bagian yang nanti akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan ke depan. Oleh sebab itu, figur Pak Jokowi karena ini memang sudah zamannya. Saya yakin masyarakat tetap pada pilihan dan sosok yang sederhana, sosok yang jujur, sosok yang mewakili masyarakat Indonesia sebagai calon presiden. Tentu kita juga ingin berjuang terus-menerus dan mengingat bahwa tujuan kita adalah menjadikan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia menjadi panglimanya. Baik, silakan nih Pak Riza. Ya, jadi saya kira memang Pilpres ini menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia. Untuk itu memang kita berharap masyarakat jangan sampai salah memilih ya. Memilih pemimpin itu harus melihat bibit, bebet, dan bobotnya. Kemudian harus melihat perjalanan orang sejak lahir hingga hari ini apa yang diperbuat. Jadi jangan melihat pencitraan orang di media. Lihatlah orang-orang yang pernah dekat dengan pemimpin ini, apa yang telah berbuat, apa yang pernah dibantu, apa karya nyatanya, itu jauh lebih penting. Bapak Prabowo adalah pemimpin tidak hanya tegas dan berani, dia orang yang demokratis, dia orang yang bijaksana. Satu contoh yang sederhana, supir yang sudah lama pensiun, pembantu, sampai hari ini masih diurusin makannya, rumahnya, sakitnya, tidak selesai begitu saja. Itu orang yang dekat. Orang yang jauh, dia bantu. Saya sering sampaikan, di dapil saya Cianjur, itu masyarakat itu memanfaatkan tanah beliau yang sekian banyak hektar itu selama 15 tahun lebih untuk bercocok tanam. Tidak pernah diminta dan sebagainya. Ini satu bukti nyata bahwa Prabowo itu orang yang tidak hanya ada di dekat masyarakat, tapi memang telah berbuat bagi masyarakat dan dekat di hati. Baik, silakan ya Pak Ikrar. Ya, saya setuju ya dengan persoalan, tapi bukan bibit bebet bobot ya, tapi track record orang itulah ya. Misalnya sebagai militer dia bagaimana ya, apakah karirnya itu sampai jenderal atau berhenti tengah jalan gitu ya. Sebagai pengusaha tuh apakah perusahaannya itu pada berhasil atau enggak ya. Kemudian ya sebagai juga pemimpin dari sebuah organisasi, organisasinya itu benar-benar bisa solid atau enggak. Jadi kita juga bisa ngeliat ya, jangan kemudian apa itu kita ngeliat bahwa yang satu krempeng, yang satu gagah, yang satu bisa naik kuda dengan biaya perharinya yang aduhai mahalnya gitu kan, dan kemudian yang satu cuma bisa naik sepeda ontel atau jalan kaki kan. Jadi itu juga perlu dilihat juga gitu. Naik pesawat pribadi juga dia kan. Waktu itu. Jadi justru Nggak tahu dari mana dia dapat. Dia kan naik pesawat pribadi. Dulu menjadi gubernur bilangnya mau naik Kijang, naik Land Cruiser juga. Jadi memang ada ketidakkonsistenan. Sekarang kita Oh iya, jangan paham. Silakan nih, Be. Kalau saya secara pribadi, saya belum mempunyai pendapat. Saya tetap menunggu 31 Mei dan menunggu ketetapan Kejaksaan Agung tentang tersangka baru. Karena
itu sudah dibunyi-bunyikan soal tersangka baru itu dulu, dan saya rasa rakyat tentu akan mengikuti ya, bahwa Pilpres juga ada persyaratan, ada kelengkapan dan sebagainya. Nah itu juga kita tunggu. Barangkali besok-besok itu ada berita-berita ya kan yang menggelegar, mungkin saja. Oleh karena itu saya bisa memahami pendirian Presiden SBY bahwa sementara ini dia berdiri di luar proses Pilpres, saya rasa itu. Baik, terima kasih nih Pak Ridwan, Pak Ikrar, Ya, Pak Rizal, terima kasih Pak sama-sama. Jazilul, dan pemirsa Dapat Berita masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti, jadi tetap bersama kami di JAK TV.